Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dia Safti Nurhayati, NIM T 2019-80334. Saya dari Tadris Biologi 1 2019. Baik teman-teman, di sini saya dari kelompok 11 Peradaban Islam akan menjelaskan tentang peradaban Islam pasca kemerdekaan. Sejarah kehidupan di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk memutuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real. Yang pertama, gerakan DI atau NII di Indonesia. Negara Islam Indonesia atau NII yang kemunculannya oleh berbagai pihak dituding sebagai akibat dari merasa sakit hatinya kalangan Islam dan bersifat spontanitas, lahir pada saat terjadi vacuum of power di Republik Indonesia. Pengertian secara istilah, Darul Islam di Indonesia digunakan untuk menyatakan gerakan-gerakan sesudah tahun 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam. Yang kedua, pengumuman Islam, sosialisme, nasionalisme, dan komunisme. Beberapa konflik yang muncul pada waktu itu umumnya merupakan gerakan belum membahayakan dan bermunculan partai-partai, antara lain pertentangan di antara partai-partai pada tahun 1950 sampai 1955, dan yang kedua adalah pertentangan ideologi. Lalu selanjutnya adalah Islam Indonesia dan masa revolusi. Pada masa revolusi, Islam politik melupakan sejenak perjuangan menegakkan negara Islam. Pada masa ini, semua kekuatan rakyat Indonesia bersatu untuk melawan kembalinya Belanda. Namun demikian, umat Islam juga tidak melupakan penegakan kehidupan bernegara yang baik. Untuk itu, umat Islam membentuk partai politik guna mendukung sistem pemerintahan demokratis di Indonesia dan guna memudahkan umat Islam dalam menyampaikan aspirasinya serta memudahkan penyatuan umat Islam dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ada beberapa badan yang dibentuk, antara lain 1. Departemen Agama, 2. Pendidikan, 3. Hukum Islam, 4. Haji, dan yang terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah peran Islam dalam kemerdekaan. Agama Islam ternyata begitu kokoh tertanam dalam nurani bangsa Indonesia, sehingga semangat perjuangan mereka, khususnya para pahlawan kita, tidak pernah pudar sedikitpun sampai titik darah penghabisan. Umat Islam Indonesia punya peran yang menentukan dalam dinamika perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Perjuangan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perjuangan kerajaan-kerajaan Islam melawan kolonial. Yang kedua, perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama. Yang ketiga, pergerakan nasional di Indonesia. Dan yang keempat adalah peran umat Islam dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah peradaban Islam dan negara Pancasila. Nasionalisme merupakan tali yang kuat, yaitu paham yang menyatakan bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan sebagai ikatan yang erat terhadap tumpah darahnya. Keinginan untuk bersatu, persamaan nasib akan melahirkan rasa nasionalisme yang berdampak pada munculnya kepercayaan diri, rasa yang amat diperlukan untuk mempertahankan diri dalam perjuangan menempuh suatu keadaan yang lebih baik. Nasionalisme dan Islamisme selalu hadir berdampingan dalam sejarah bangsa Indonesia. Bahkan selama masa penjajahan, agama menjadi aspek yang menegaskan perjuangan nasional. Artinya, kekuatan nasionalisme dan agamisme melebur menjadi satu dalam memerangi segala bentuk penjajah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.